Upgrade pengiriman untuk kebutuhan touring. Kenapa enggak? Ini yang aku pakai selama touring di Lombok kemarin. Upgrade pengiriman yang aku lakukan di motorku itu 3 dari 4 part yang seharusnya ya diganti. Dimana yang aku ganti hanyalah dari master rim, kemudian disc brake dan juga brake hose. Untuk kalipernya aku masih menggunakan standar dari Yamaha NMAX. Dan aku bakal spill juga barang-barang apa sih yang aku pakai, dalam arti adalah mereknya yang aku pakai di motorku. Untuk master rimnya aku menggunakan merek RPD ya, dimana untuk size-nya itu terdiri dari yang sebelah kirinya adalah ukuran 15 mm dan yang kanan adalah 17 mm ya. Dan tabungnya itu kalau kalian beli dapatnya yang kecil seperti ini ya. Nah, kenapa di motorku berbeda yang memakai tabung big? Karena memang aku menggantinya ya. Jadi tabung bignya itu tidak termasuk ya di dalam RPD ini. Jadi pembeliannya terpisah. Tapi ya kenapa aku ganti ya, sebenarnya sih untuk kayak ya biar kelihatan lebih kokoh aja sih ya, karena dari fisiknya doang. Nah, ini adalah master rim yang aku pakai. Untuk brake hose-nya aku menggunakan brake hose TDR dengan tipe black carbon ya. Kurang lebih materialnya seperti ini ya. Kalian bisa lihat ya, kurang lebih seperti ini. Sebentar aku coba fokuskan. Oke, ya, ini TDR seperti ini ya. Nah, ini yang aku pakai kurang lebih sudah 2 tahunan ya, dan masih oke banget. Walaupun sudah dibawa touring. Mantep. Untuk cakramnya aku menggunakan TDR ya. Ini adalah tipenya non floating. Tapi yang di motorku menggunakan yang di depannya itu adalah floating, yang di belakang adalah non floating. Kebetulan ya aku hanya bisa bawa yang ini aja. So, apa yang bisa aku share ke kalian tentang pengalamanku setelah namanya upgrade pengiriman dari yang sudah aku lakukan? Sejauh selama perjalananku di Pulau Lombok, entah itu di dalam kota, entah itu ke daerah Mandalika, bahkan sampai touring ke daerah pegunungan ya, tepatnya di Pusuk Sembalun, itu tidak ada yang namanya kendala berarti. Bahkan turunannya dari Pusuk Sembalun atau Puncak Sembalun itu ya benar-benar yang bisa dibilang cukup curam, dan menurutku juga belokannya cukup tajam. Tapi tidak ada yang namanya efek overheat, dan kondisi pengirimanku itu tetap namanya menggigit. For your information, kecepatan yang aku pakai selama aku touring di Lombok itu tidak ada yang lebih dari 100 ya. Dimana aku memang tidak pernah namanya kayak ngebut sampai yang di atas 100 untuk kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan touring ya. Yang memang kemarin sempet ada aku bisa tembus sampai 115, tapi itu hanya untuk ngetes barang doang ya. Dan aku tidak ada yang namanya ngebut keseharianku ya, termasuk kayak nyari top speed yang harus tinggi-tinggi banget. Itu aku nggak pernah ya, karena aku sendiri juga takut ngebut dan memang punya pengalaman ngebut ya, dan itu benar-benar buruk banget. Apalagi beban motorku tuh ya bisa dibilang lebih berat daripada motor standar. Karena aksesoris yang aku pasang di motor itu kan bener-bener yang luar biasa banget. Terutama aku juga sudah pasang triple box, dan wow, itu tidak mengurangi namanya kekuatan ketika mengerem. Dan ini yang bisa dibilang jangan kalian tiru ya, dimana aku lupa untuk ganti namanya brake fluid atau cairan minyak, atau bisa dibilang lah bahasa gampangnya itu minyak rem ya, dimana ya harusnya sih ya fluid itu cairan bukan minyak. Jadi sebelum berangkat ke Lombok itu seharusnya aku ganti brake fluidnya, cuman aku lupa. Jadi setelah di Lombok itu baru inget ya, tapi untungnya tidak terjadi apa-apa. Sebagai informasi tambahan juga ya, kalau kalian mau mengganti brake fluid atau cairan rem atau minyak rem, itu sebaiknya dilakukan 6 bulan sekali ya. Kenapa seperti itu? Ya bisa dibilang untuk mengurangi namanya cairan-cairan yang tidak diperlukan seperti air maupun cairan lainnya, itu yang bisa merusak pengiriman. Jadinya diganti aja kurang lebih 6 bulan sekali.
Kalian pasti bakal bertanya seperti ini ya. Yang pertama, Bang, apakah kalipernya baik-baik aja? sejauh ini no problem ya. Bahkan kaliper standarku itu aku siksa ya dengan pengirimanku saat ini, dan masih aman-aman aja tuh, nggak ada yang aneh-aneh. Cukup dengan mengganti brake padnya supaya tetap awet dan pengiriman juga oke. Yang kedua, Bang, kenapa nggak ganti kaliper? menurutku ganti kaliper itu bukan prioritas utama ya di motorku, karena dengan 3 part yang sudah aku ganti, yaitu master rim, brake hose, dan juga cakram, itu sudah membantu pengirimanku tuh lebih dari 50% ya. Jadi benar-benar sangat-sangat membantu. Kedepannya apakah akan aku ganti? Mungkin bisa aja aku ganti, tapi aku harus nemuin alasan yang kuat dulu untuk aku menggantinya. Tapi ya sejauh ini sih aku belum ada niatan untuk ganti. Yang ketiga, Bang, kapan lagi siksa pengirimannya di motor buat ngetes? ditunggu aja di videoku yang lainnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya pengalamanku ketika sudah mengupgrade pengiriman di motorku. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Silahkan untuk subscribe channel ini kalau kalian memang tertarik dengan konten-konten yang aku berikan. Like juga kalau kalian memang suka dengan video ini. Dislike kalau kalian gak suka. Dan sampai jumpa di videoku berikutnya. Bye-bye. Gila ya. Disiksa. Kasian banget ya motorku gua disiksa terus.